Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat saja bukan? Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Apa yang akan kita pelajari? Nah, yang akan kita pelajari adalah tentang pengukuran, satuan, dan besaran. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan bagian yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, pengamatan dengan menggunakan panca indera saja tidak cukup. Kamu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika akan dikomunikasikan kepada orang lain. Contohnya, pernahkah kalian melihat orang berjual beli buah? Misalnya, ketika membeli duku, bagaimanakah kalian menentukan banyaknya duku secara akurat? Nah, semua peristiwa di atas terkait dengan kegiatan pengukuran. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah alat ukur untuk mengukur suatu benda. Contohnya, alat ukur panjang kita bisa menggunakan depa, hasta, kemudian jengkal, ataupun yang bisa kita gunakan dalam sekolah, misalnya penggaris. Nah, pengukuran sendiri itu apa? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis atau alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Kemudian, ada hasil pengukuran yang berupa nilai atau angka dan satuan. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur itu disebut dengan besaran. Kemudian, satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Contohnya, meja kelas 7G, panjangnya 6 jengkal mamat. Contoh yang kedua, meja kelas 7G, panjangnya 7 jengkal aril. Nah, Mamat dan Aril ini telah melakukan kegiatan pengukuran, di mana Mamat dan Aril ini telah mengukur panjang meja kelas 7G. Dari hasil yang telah mereka lakukan, bisa diperoleh bahwa besaran yang mereka ukur adalah panjang. Kemudian, hasil pengukurannya untuk nilai. Nilainya adalah 6 untuk Mamat dan 7 untuk Aril. Satuan yang digunakan sama, yaitu jengkal. Jadi, dari contoh di atas, misalnya, meja kelas 7G panjangnya 6 jengkal mamat. Panjang adalah besaran, 6 adalah nilai, jengkal adalah satuan. Kegiatan yang dilakukan oleh Mamat adalah pengukuran. Paham anak-anak? Selanjutnya adalah satuan. Satuan sendiri merupakan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda, misalnya jengkal? Ketika kamu memesan baju ke penjahit dengan panjang lengan 3 jengkal, kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginanmu. Mengapa? Karena penjahit itu menggunakan jengkalnya. Jengkal merupakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku sendiri adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda.
Contohnya, misal kita akan mengukur panjang. Satuan yang digunakan jengkal, depa, hasta. Kemungkinan nanti hasilnya akan berbeda karena mengapa jengkal yang dipakai ini adalah jengkalnya siapa? Misalnya, jengkal Budi dengan jengkal Ari. Kemungkinan besar nanti hasilnya akan berbeda karena panjang jengkal Budi dan Ari sendiri adalah berbeda. Begitu juga dengan besaran massa. Ada yang memakai satuan suku atau mayam. Untuk besaran luas, ada yang memakai satuan tumbak dan rantai. Dan satuan-satuan ini bukanlah satuan baku atau satuan tidak baku. Hasil pengukuran yang sama. Contohnya, besaran panjang. Satuan bakunya bisa kilometer ataupun sentimeter. Besaran massa, satuannya bisa gram atau kilogram. Kemudian untuk besaran luas, satuan bakunya bisa menggunakan meter persegi. Satuan baku yang sudah kita bahas sebelumnya adalah satuan yang telah ditetapkan secara internasional atau yang disebut dengan Satuan Sistem Internasional atau Satuan SI. Untuk menjadi satuan baku ada syaratnya atau ketentuan. Syaratnya apa saja? Satuan harus bersifat internasional atau universal. Syarat yang kedua, satuan harus bernilai tetap. Yang ketiga, satuan harus mudah ditiru. Itu ya, syarat atau ketentuan dalam membuat sebuah satuan baku. Contoh dari satuan baku yang sudah termasuk satuan sistem internasional atau satuan SI. Contohnya, panjang dalam satuan MKS atau meter kilogram sekon, satuannya adalah meter. Kalau dalam satuan CGS atau sentigram sekon, satuannya adalah sentimeter. Untuk massa, satuannya kilogram. Untuk waktu, satuannya sekon. Untuk volume, satuannya meter kubik, dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh satuan internasional, baik dalam satuan MKS maupun dalam satuan CGS. Nah, berikut ada tabel awalan satuan dalam SI dan kelipatannya. Nah, di sini ada beberapa awalan. Kalian di SD sudah pernah memakai ini. Di SD, kalian memakainya dalam ring kilo sampai mili. Ini biasanya kalian membuat tangga satuan. Nah, sekarang ini ditambahi. Di atasnya kilo itu ada, di bawahnya mili juga ada. Di atasnya kilo itu ada tera, giga, mega. Sedangkan di bawahnya mili ada mikro dan nano. Nah, masing-masing awalan ini punya simbol. Untuk tera simbolnya adalah T besar, giga simbolnya adalah G besar, mega simbolnya adalah M besar. Ini yang bawahnya mili, untuk mikro satuannya atau simbolnya seperti ini. O, tapi depannya ada panjangnya. Kemudian nano simbolnya adalah N kecil. Kemudian kelipatan. Nah, kelipatannya ini disebut dengan notasi ilmiah. Ini adalah untuk memudahkan penulisan. Nah, yang notasi ilmiah ini untuk apa sih?
Notasi ilmiah ini gunanya untuk memudahkan dalam berkomunikasi karena angkanya menjadi lebih sederhana. Misalnya untuk tera. 1 tera itu sama dengan 10 pangkat 12. Kalau ditulis, nolnya itu ada 12. Ada 12 digit. Nah, kalau menulis 12 digit tentunya terlalu panjang. Makanya diberikan notasi ilmiah. Bisa ditulis 10 pangkat 12. 12 ini adalah menandakan nolnya. Kemudian ini yang besar. Yang kecil juga sama. Misalnya mikro. Nah, mikro sendiri, misalnya mikrometer. Nah, mikrometer itu sama dengan 10 pangkat min 6 meter. Nah, kalau ditulis secara desimal, 0,0000001 meter. Ya, ada 6 angka di belakang koma. Agar memudahkan penulisan, tidak terlalu banyak koma, bisa disingkat menggunakan notasi ilmiah. Jadi, 1 mikrometer sama dengan 10 pangkat min 6 meter. Seperti itu. Ya, contoh yang lainnya. Misalnya, nah ini tentunya kalian sudah paham di SD, sudah mendapatkan 1 kilometer berapa meter? 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Dalam notasi ilmiah bisa dituliskan 10 pangkat 3 meter. Ini 10 pangkat 3 meter ini dituliskan ya secara notasi ilmiah. Kemudian ini yang kecil, angka kecil. 1 cm berapa meter? Ya, 1 cm itu sama dengan 0,01 meter. Contoh yang ketiga, 2 cm sama dengan berapa meter? Ya, 2 cm sama dengan 0,02 meter. Nah, kalau ditulis secara notasi ilmiah, penulisannya seperti ini. 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Bukan 20 pangkat min 2 meter. Bukan seperti itu ya anak-anak. Tapi penulisannya 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Contoh yang ketiga. 4 GB sama dengan berapa byte? Ya, paham kan ini gigabyte? Ini biasanya kalian gunakan untuk paket data. Ya, paket data telepon seluler. 4 GB berapa byte? Ya, penulisannya bisa disingkat 4G 10 pangkat 9. Nah, 4 dikalikan 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 itu adalah berapa? 1 miliar ya. Berarti 4 kali 1 miliar. 4 miliar byte. Nah, 4 miliar itu nolnya ada 9. Ya, untuk memudahkan penulisan biar tidak terlalu panjang bisa kalian singkat. 4 kali 10 pangkat 9 byte. Nah, ini adalah fungsi dari notasi ilmiah. Kemudian contoh yang kelima, 5 megawatt sama dengan berapa watt? Ini penulisannya bisa disingkat 5 M watt. Berapa watt? Ya, mega sendiri itu adalah 10 pangkat 6. Berarti nolnya ada 6. 5 dikalikan 1 juta watt atau sama dengan 5 juta watt. Nah, untuk menyederhanakan penulisannya bisa ditulis 5 kali 10 pangkat 6 watt. Kemudian contoh yang keenam, ini yang kecil. 3 mikrometer sama dengan berapa meter?
Penulisannya bisa disingkat seperti ini ya. 3 mikrometer, mikro sendiri, 10 pangkat minus 6. Ada minus. Minus berarti ada tanda desimal. Minusnya berapa? Itu menunjukkan banyaknya angka yang ada di belakang koma. Kalau 10 pangkat min 6, berarti banyaknya angka di belakang koma itu ada 6. Seperti ini ya. 3 mikrometer, berapa meter? 3 dikalikan 0,000001 meter. Sama dengan 0,000003 meter. Nah, seperti ini. Penulisannya terlalu panjang. Bisa kalian singkat menggunakan notasi ilmiah. Ditulis menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 meter. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Itu ya, gunanya agar memudahkan penulisan, biar tidak terlalu panjang. Selanjutnya, mari kita amati. Ini ada beberapa contoh soal. Silakan kalian kerjakan sendiri. Kalian mencoba mengkonversi dari satu satuan ke satuan yang lainnya. Kemudian nanti hasilnya silakan kalian bandingkan dengan teman kalian. Nah, untuk pengukuran jarak pada benda langit. Benda-benda langit yang terletak berjauhan satu dengan yang lainnya. Ya, satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak benda-benda langit adalah satuan astronomi atau SA dan tahun cahaya. Untuk 1 SA itu sama dengan jarak bumi dan matahari. Nah, jarak bumi dan matahari sekitar 150 juta kilometer. Untuk 1 tahun cahaya itu sama dengan jarak tempuh cahaya selama 1 tahun. Jarak tempuhnya yaitu 9,5 triliun kilometer. Nah, coba kerjakan soal berikut. Jarak bumi dan Pluto adalah 5.900 juta kilometer. Berapakah jarak tersebut dalam satuan astronomi? Coba hitung. Nah, ini tinggal kalian konversi saja. Jadi, dari 5.900 juta kilometer, kalian konversi ke satuan astronomi. Seperti keterangan sini. Oke, nanti jawabannya silakan bandingkan dengan teman kalian. Selanjutnya, besaran itu dibagi menjadi 2. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Besaran pokok yaitu besaran yang satuannya telah ditentukan sebelumnya dan tidak berasal dari besaran yang lain. Kemudian untuk besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya berasal dari besaran pokok. Sebagian besar besaran turunan memiliki satuan sebagai kombinasi satuan besaran pokok. Jadi besaran turunan ini adalah kombinasi dari besaran pokok, dihasilkan dari besaran pokok. Kemudian contohnya apa saja? Untuk besaran pokok itu ada 7 saja untuk besaran pokok. Apa saja yang termasuk besaran pokok? Ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Untuk panjang, satuannya adalah meter. Simbol satuan M kecil. Untuk massa, satuannya kilogram, simbolnya kg. Waktu, satuannya sekon, simbolnya S kecil. Kuat arus, satuannya ampere, simbol satuannya A besar. Untuk suhu, satuannya Kelvin, simbol satuannya K besar. Jumlah zat, satuannya mol, simbol satuannya mol, sama. Untuk intensitas cahaya, satuannya kandela, simbol satuannya CD. Nah, itu ya, untuk besaran pokok hanya ada 7.
Kemudian contoh dari besaran turunan. Contohnya itu ada banyak sekali. Kenapa? Karena ini diturunkan dari besaran pokok. Berapa contoh dari besaran turunan? Misalnya luas. Luas ini diperoleh dari panjang kali lebar. Di mana panjang kali lebar itu adalah termasuk panjang. Panjang kali lebar kali tinggi. Ketiganya termasuk panjang. Untuk kecepatan ini diperoleh dari panjang dibagi waktu. Diperoleh dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Untuk percepatan juga sama, diperoleh dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Kemudian ada gaya dan kemudian ada energi. Itu beberapa contoh dari besaran turunan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan, di rumah saja dan jaga jarak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum.